Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Sajid untuk memberikan motivasi kepada Anda semua. Dan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya personal branding buat kita. Apa itu personal branding? Yaitu satu kompetensi yang harus kita miliki, di mana itu adalah untuk menciptakan kemampuan dan juga goodwill kita di masyarakat. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan ditandai dengan sikap dan perilakunya. Ketika orang berperilaku baik, maka citra baik akan didapat oleh kita di masyarakat. Dan tentunya juga ketika citra negatif banyak pada diri kita, dan itu akan menjadi ciri khas adalah buat kita. Oleh karenanya, ciptakan personal branding, karena ini akan membawa keuntungan yang lebih besar buat Anda semua. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis Anda. Yang lebih penting buat kita, bagaimana cara membangun personal branding buat kita. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan semula adalah lakukan kegiatan-kegiatan dengan bernilaikan positif agar seseorang menilai kita banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Oleh karena itu, hal-hal yang kira-kira membawa citra positif apa? Pertama, ketika kita bicara harus dengan kejujuran. Jangan sampai komunikasi kita dimanipulasi dengan hal-hal yang berbau umpamanya hanya untuk mencari keuntungan, tetapi kejujurannya ditinggalkan. Itu yang pertama, kejujuran yang lebih utama. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang saling face to face atau ada feedbacknya, timbal balik. Jangan mencari keuntungan sendiri, tapi juga kita harus mencari keuntungan buat teman juga. Artinya win-win solution, saling menguntungkan. Oleh karena itu, ketika kita bicara, maka kita bicarakan yang tadi secara profesional. Jangan bicara, ingat, jangan bicara yang tidak kita kuasai. Karena nanti pada ujung-ujungnya akan Anda membohongi diri Anda sendiri. Sampaikan komunikasi adalah tentang hal-hal yang positif, tentang hal-hal yang kita kuasai, jangan bicara yang tidak kita kuasai. Dan sebaliknya, ketika orang berbicara, maka perhatian kita kepada pembicaraan orang lain, menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi seorang penyanggah. Hargai pendapat orang lain walaupun hanya setitik. Ya, perhatikan itu. Hargai pendapat orang lain walaupun hanya setitik. Artinya, ketika orang bicara, kita tatap wajahnya. Kita perhatikan apa materinya. Dan ketika ada pun yang menjadi suatu kesalahan, jangan sampai kesalahan itu kita sampaikan secara semena-mena yang menyakitkan orang lain. Itu namanya menciptakan hubungan yang baik dalam rangka apa? Untuk menciptakan personal branding yang lebih baik. Oke, selanjutnya apa saja personal branding itu yang perlu kita bangun adalah untuk membangun kepercayaan. Artinya apa? Kalau kita sudah bersikap baik, menciptakan komunikasi yang baik, orang akan percaya sama kita. Ya, maka oleh karena itu, membangun kepercayaan itu tidak mudah. Makanya jangan kita nodai dengan tadi yang namanya kebohongan, dengan tadi yang namanya kejajulan atau keculasan. Ya, ini penting buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, bangun konektivitas dengan orang lain. Ya, jadi kita menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Jangan hanya ketika kita berteman, orang itu punya uang, terus kita mendekat. Ketika orang itu tidak punya uang, kita menjauh. Ya, jadilah menjadi seorang sahabat sejati. Dikala susah, dikala senang, kita tetap bersama. Ya, sahabat yang baik, walaupun dia tidak punya apa-apa dalam sisi materi, tapi kalau karena kita baik, dia akan mendoakan kita. Doa akan lebih bermanfaat ketimbang kita hanya memberikan Rp1 atau Rp2. Ketika orang mendoakan kita dengan cara yang ikhlas, insya Allah rezeki akan kita dapatkan di tempat yang lain, bukan daripada orang yang kita berhubungan saat itu. Yang berikutnya, kita harus cari tahu dulu siapa diri kita untuk meningkatkan personal branding. Karena apa? Selain tadi yang pertama adalah tentang sikap dan perilaku kita, juga prestasi, kinerja harus ditingkatkan. Jadi artinya apa?
kita sebagai pribadi yang untuk menciptakan personal branding, jangan hanya dari sikap dan perilaku kita. Tunjukkan bahwa kita mampu. Kemampuan kita harus digali, potensinya apa. Di bidang seni mungkin kita punya kemampuan, tapi tidak tentu di bidang, misalnya di bidang matematik. Ada orang yang jago matematik, tapi dia tidak di bidang seni. Jadi saya katakan kepada Anda semua bahwa untuk meningkatkan personal branding, gali dan potensi apa yang kita miliki saat ini. Ya, tidak semua orang bisa dalam segala hal, tapi hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan dalam satu hal saja. Ketika satu hal dia tingkatkan, maka dia akan berprestasi. Contohnya, Ronaldo selain main sepak bola, itu dia punya kemampuan mungkin dalam kemampuan skill sepak bola, sehingga dia mendunia. Itu kemampuannya di situ ditingkatkan. Atau siapa lagi misalnya, dulu ada Bob Sadino sebagai pengusaha sukses. Dia bidangnya dalam bidang bisnis, kemampuannya dalam bidang bisnis. Dan kita apa sekarang? Kita harus mencari tahu apa yang kita miliki saat ini dalam rangka untuk menggali potensi kita agar kita bisa mengembangkan. Tuhan sudah mengkodatkan kepada kita, menciptakan kita sebagai manusia, pasti ada manfaatnya. Tapi manfaatnya apa kita belum tahu. Dan hanya yang tahu adalah ketika kita belajar menggali potensi kita. Ya, dengan belajar nanti akan perlahan-lahan. Jangan memaksakan suatu kehendak ketika kita tidak bisa, ya, untuk menguasai suatu bidang. Contohnya misalnya, kamu akan terjun dalam dunia bisnis, tapi dari keyakinan, dari hobi, terus dari koneksitas tidak ada yang mendukung. Sehingga ketika kita punya modal banyak, kita terjunkan dalam dunia bisnis, itu akan merugi, ya, karena tidak didukung dengan satu keyakinan dan hobi tadi. Jadi oleh karena itu, apa yang Anda miliki saat ini sebagai takdir Tuhan harus kita kembangkan. Jadi ada dua hal. Ya, ada dua hal. Yang pertama tadi adalah kembangkan sikap dan perilaku yang baik, dan kembangkan prestasi dan kinerja yang baik. Dan itu akan menciptakan branding kita. Jadi seperti sebuah produk. Sebuah produk, ketika itu sebuah produk akan dibeli sama masyarakat, dan masyarakat yakin produknya bagus, ketika produknya bermutu dan berkualitas. Dan kita juga sama, kita akan kelihatan bermutu dan kualitas ketika kita sudah punya perilaku yang baik, komunikasi yang baik, dan juga punya kemampuan. Nah, itu menjaga sebagai sebuah nilai jual kita. Jadi oleh karena itu, saya sarankan kepada Anda semua dan untuk diri saya sendiri bahwa perlunya kita memperluas jaringan, ya. Jangan tutup handphone Anda ketika ada bunyi dering dari telepon orang lain. Siapa tahu itu rezeki kita. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan sesuatu rezeki buat kita ketika kita memutuskan hubungan, ya. Tegur, sapa, salam itu penting buat kita dalam sehari-hari. Berbuka manis, ya, berbuka manis. Terus komunikasi tadi, tegur, sapa dan salam yang baik, dan juga perhatikan apa yang menjadi hobi bagi orang lain. Jadi ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mengetahui hobinya apa. Jadi ketika orang nggak suka bunga, kita kasih bunga, dia nolak, itu putus hubungan. Tapi kalau dia misalnya sukanya musik, kita bawain gitar, dia senang dengan kita. Nah, itu menciptakan hubungan yang baik. Jadi inilah pentingnya buat kita dalam rangka untuk meningkatkan personal branding. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.